Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai selalu. Saya juga berdoakan agar seluruh saudara-saudara kita yang menonton channel ini, baik dengan yang belum menonton channel ini, saya doakan agar kalian semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu dikabulkan hajat dan itikad kalian, dan juga dimurahkan rezekinya yang berlimpah ruah, amin. Ya baiklah, kali ini saya akan mereaksikan suatu video gitu, dikarenakan udah berapa lama juga kan saya nggak bikin video gitu loh, nggak bikin suatu reaction gitu. Nah, kali ini saya akan mereaksikan video yang apa ya, ya kalau kata saya unik lah ya kan, video yang unik lah. Dimana saya mereaksikan video ini antara pesulap merah gitu, atas nama kan pesulap merah, dan juga suatu perdukunan lah ya, atau paranormal yang atas nama apa tuh namanya, Gus Samsudin apa ya, Gus Samsudin. Dimana pesulap merah ini memberikan tutorial bahwa ada suatu kebohongan yang dilakukan oleh paranormal ini atau dukun ini, yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini. Jadi saya sangat tertarik lah untuk mereaksikan video ini, yang mana yang benar ya. Tapi kenapa pesulap merah ini ingin membuka ini, karena dia tahu gitu trik-trik mereka itu emang trik sulap. Tapi alangkah kalau memang dipergunakan oleh Gus Samsudin ini untuk membohongi gitu katanya ya kan, untuk membohongi seluruh masyarakat bahwa itu sulap kok menjadi dijadikan suatu ajang kebohongan gitu loh. Makanya saya sangat tertarik sekali gitu loh untuk mereaksikan video ini. Tapi kali ini saya mereaksikan kedatangan pesulap merah ke padepokannya. Ini menjadi ricu. Nah itu kok menjadi ricu gitu loh. Memang saya tonton, memang ada antara dua ini memang ada suatu kesalahan gitu. Seperti video ini kan dari awal begitu angkuhnya juga sih sebenarnya. Apa tuh Marcel, Anda ngerepotin aku aja. Anda merepotkan saya saja katanya begitu. Tapi sebenarnya kalau memang mereka itu orang-orang terpelajar gitu, kalau memang mereka, apalagi mereka kuasa hukum gitu loh. Kuasa hukum satunya ada bahasa yang tertentu lah ya kan, yang ada ini kamu ngerepotin saya aja loh, kok ngerepotin aja, ada apa gitu. Sana dia tanya kamu maunya kenapa gitu loh. Seharusnya kan sebagai kuasa hukumnya ngerti loh, nggak dengan arogansi gitu loh. Kalau dalam penilaian saya, lihat seperti video ini. Yuk lah kita dengar seperti video ini ya. Michel, yuk. Saya Priana Michel. Marcel, Anda ngerepotin aku aja. Kenapa ngerepotin? Lah. Saya udah kabarin. Kapan? Hah? Kapan? Ya ke admin saya nanya. Kabarin, aku ada kepentingan jadi. Ya udah nggak apa. Ya biar ada kerjaan lo pak. Loh, emang gimana kamu bilang penghinaan itu namanya? Ya, enggak, biar emang aku nggak punya ketemu saya lo. Biar ketemu saya lo. Kamu kan sudah bilang sama saya. Apa? Di WA itu kan sudah bisa. Apanya? Lah kenapa nggak janjian sama saya? Janjian apanya? Lu janjian ke sini dong. Loh kan katanya semua, kan saya urusannya sama Mas Udin. Tapi Udin ini, padepokan ini kan juga jadi urusan saya. Iya kan kata Bapak kan untuk karena urusan hukum. Tantangan lo, Anda itu yang tantangan mana? lo. Iya. Iya kan? Yang nantang kan Mas Udin. Siapa? Mas Udin ya. Mana? Loh iya kan saya pernah bongkar. Mana? Itu tuh. Ini kamera saya pak. Mana? Kamera yang satu lagi. Coba saya lihat. Kan kata-katanya semua pak. Kata-kata siapa? Kata-katanya Mas Udin, semua yang berkepentingan silakan datang. Jangan ngomong di YouTube aja. Iya kan, kita post. Di sini memang ada satu kesalahan, pengikutnya si Marcel ini ngikutnya dia ngikut bicara gitu loh. Ngikut bicara, pembicaraan itu ya sangat tidak pantas lah kan. Sebenarnya yang punya urusan itu yang punya urusan itu si Marcel apa sih ini gitu lah. Sudah ada gimana ya, sudah ada suatu keributan juga sih sebenarnya, udah suatu ada kesalahan juga sih kalau kata saya. Nah sebenarnya yang punya kepentingan itu kan si Marcel ini, pesulap merah ini, dengan Gus Samsudin gitu loh.
Tapi terlalu banyak pembicaraan, jadi ini menjadi ricu dan menjadi ricu dan juga menghalangi. Ya kalau kata saya wajar lah dia menghalangi dengan mereka kuasa hukumnya. Tapi alangkah baiknya itu kuasa hukum itu mendengarkan, gitu, bukan menghalangi. Bukan menghalangi. Nah kalau memang dia menghalangi, itu kan berarti ada suatu penutupan gitu Pak, perlindungan yang hal-hal yang tidak dibenarkan gitu loh kan, kalau kata saya gitu loh, kalau kata feeling saya, kalau memang Gus Samsudin ini benar menjalankan dengan syariat agama, dengan benar-benar pengobatin orang, ya silakan gitu loh, silakan, nggak apa-apa. Tapi kenapa ini ditutup-tutupin, dihalang-halangin gitu loh. Nah, sedangkan di videonya udah berapa kali saya menonton videonya, memang banyakkan trik-trik yang di luar nalar gitu loh, yang di luar kemampuan kita gitu loh. Kayaknya benar-benar sangat tidak memungkinkan ya. Dan juga mereka harus tahu loh, Gus ini apalagi udah atas nama Gus, itu Gus Samsudin. Seharusnya kalau memang mereka udah tahu dalam segi agama, mana ada sih diajarkan di agama Islam kita mempercayai hal-hal seperti itu ya kan. Kita kan harus tahu, kita harus ikhtiar kepada Allah aja ya kan. Apalagi mau bikinan apapun gitu, ini maaf ya, mau bikin apapun gitu, dibikin oleh pendukun apapun, paranormal apapun, asal kita taat ibadah, asal kita selalu zikir, asal kita selalu tahajud, itu gak akan tembus ke kita kok. Nah, gitu lah pelajarannya. Tapi kok ini sampai keluar kayak darah, kayak paku, itu hal yang aneh-aneh aja. Dan juga saya lihat si pesulap merah ini, si Marcel, emang benar dia melakukan trik-trik itu ya sama yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini gitu loh. Gus Samsudin ini gitu loh. Tapi saya juga tidak menuduh Gus Samsudin ini pembohong ya atau gimana. Tapi kok sama gitu loh. Nah, gitu loh. Ada persamaannya gitu. Pesulap ini gitu loh. Pesulap yang apa? Nanti saya kasih video nih. Yang ini pesulap merah ini, si Marcel ini melakukan hal yang sama dilakukan oleh Gus Samsudin ini gitu loh. Ya semacam kayak mengeluarkan ini paku gitu dari tubuh gitu, paku dari kelapa gitu loh, untuk memerahkan air. Memang itu trik. Nah, dan juga ada pernah saya tonton gitu yang punya Samsudin ini, dia mengobat pasien ya, dia meraba-raba tangan, keluar ada sesuatu kayak bercikan gitu, kayak apa tuh namanya ya, yang orang untuk wantek ini lah ya, buat orang pembersih apa, pewarna baju itu. Dan juga kayak dia seperti sihir gitu, menyalakan menyalakan tisu di dalam piring ya kalau nggak salah, atau di dalam mangkok. Itu sama yang dilakukan oleh si pesulap merah ini. Nah, jadi kata saya yang mana yang benarnya gitu loh, aneh gitu loh. Kalau memang ini Gus, ini saya hanya reaction aja ya. Mohon maaf, saya hanya mereaction aja. Ya kalau memang seorang paranormal ini, apa tuh namanya, Gus Samsudin ini tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Boya nggak apa-apa, dibuka aja kok. Dibuka aja, dilihat aja gitu loh. Nih cara saya begini, kamu seperti apa? Itu loh kalau memang orang berilmu. Tapi saya jadi pemikiran saya emang kayaknya ada suatu kebohongan yang gitu loh. Jadi seperti itu berpikirnya. Ya saya juga memohon juga lah kepada Gus Samsudin ini gitu lah. Kalau memang Anda melakukan hal-hal seperti itu gitu, membohongin masyarakat, ya tolonglah, janganlah gitu lah. Saya juga berikanlah jalan yang terbaik lah. Apalagi Anda udah dandanan Anda itu seperti wali gitu lah. Udah seperti orang yang alim ulama, udah seperti kiai gitu lah kan. Ya janganlah gitu loh ya kan. Kalau memang gitu, maksud saya kalau memang ini Gus Samsudin ini, Bapak Gus Samsudin ini melakukan hal-hal yang sangat melanggar dari norma-norma agama gitu. Apalagi Anda tahu gitu loh, Anda tahu gimana hukumnya kita di agama Islam ini loh. Di agama Islam. Nih seperti ini nih kan, ini saya juga ragunya seperti apa. Ya namanya saya orang awam loh. Saya orang awam gitu, apalagi saya
ini ditonton sampai seluruh Indonesia, sampai dunia gitu loh. Ya saya juga mohon juga nih kepada saudara-saudara saya yang ada di Palembang gitu loh. Ini saya juga orang Palembang masalahnya kan. Tolonglah jangan terlalu mempercayai hal-hal yang belum kita mengetahui track recordnya gitu loh. Ya kalau memang kita mau berobat ya berobat aja lah, kita ke dokter aja dulu, kita bertanya dulu, ataupun kita kemana lah, ke masjid yang ada di masjid yang terdekat kita, suruh baca Yasin apa kek gitu loh. Jangan mendatangin yang hal-hal yang belum kita ketahui asal usulnya gitu loh. Dan juga hanya mendengar iya itu bagus, hanya mendengar iya itu bagus, ya itu jangan dulu. Nah itu khususnya bagi saudara-saudara saya yang ada di Palembang itu khususnya ya. Saya hanya memberikan saran dan teguran seperti itu aja, jangan selalu mempercayai. Saya juga sama, saya juga Muslim, saya juga orang Islam juga dan juga saya juga tidak merasa iri lah gitu kan, dan juga tidak merasa gimana dengan tingkah laku kalian juga, saya juga nggak merasa. Tapi disayangkan gitu loh kalau kalian mengatasnamakan dengan agama, itu loh sangat disayangkan gitu loh. Anda menjualkan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun dengan hadis-hadis, tapi Anda dengan kebohongan, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Janganlah berbuat seperti itulah gitu loh. Ya, dan juga kepada yang pesulap Marcel ini, ya saya sangat mendukung sekali gitu loh. Kalau memang mereka kalau memang ia melakukan hal-hal yang terbaik untuk membongkar dukun-dukun yang bohong lah gitu, dukun-dukun yang menipu. Oke lah, kami dukung gitu lah. Bukalah seperti yang kami tonton kemarin juga. Sebenarnya saya juga merasa takut nih sama dukun dulu ya kan. Tapi semenjak saya tonton dari siapa tuh yang ini yang adalah satu yang menyerang-nyerang dukun itu ya, konten apa itu namanya, siapa itu, lupa lagi juga saya namanya. Nah itu kami merasa juga sangat-sangat terbantu juga bahwa dukun itu seperti ini, gitu loh. Dan juga kita harus sadar lah gitu, kenapa kita mesti takut gitu loh kepada hal-hal yang gaib seperti itu ya lah kan. Sedangkan di Al-Quran kan udah sangat nyata sekali gitu ya, setan dan iblis lah takut kepada manusia, bukannya manusia takut kepada setan gitu loh. Jangan kita memutar balikan gitu loh, kok kita masih jadi takut sama setan. Sebenarnya setan yang takut sama setan. Dan juga semacam kayak ini mohon maaf juga segala-galanya ya kan, baik yang kepada dukun-dukun, bukannya menantang kalian atau bukan apa, ya saya hanya untuk memberikan dengan caranya. Dan juga kita kenapa sih mesti takut hal yang namanya santet, yang namanya apa gitu. Ikhtiar aja, kalian berdoa aja gitu loh, berdoa, tahajud, zikir. Tidak ada yang bisa menembus kalau kita masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita kena santet, kena telu katanya? Karena kalian nggak sholat gitu. Kalian terlalu percayakan hal-hal seperti itu. Coba kalian singkirkan hal-hal seperti kita dengan ibadah, dengan tahajud, dengan zikir, dengan beramal. Ilmu sehebat-hebat apapun orang mau nginin kita nggak akan kena gitu loh. Nah, ada juga gini loh, ada satu kesalahan dari pesulap merah ini. Dia memasukkan masuk ke wilayah orang gitu, tidak melapor. Memang itu udah suatu kesalahan gitu lah, suatu kesalahan. Seharusnya mereka kayak si Marcel ini, timnya harus melapor lah dengan pihak yang berwajib setempat ya, yang terutama RT-nya di sana siapa, ditanyakan dulu, diperbolehkan nama RT. Terus ya kalau memang ada kekeluaran dari RT juga cukup kalau kita udah melapor gitu kan. Masalah kekeluaran itu cukup RT-nya aja yang jalan ke kelurahan. Dan juga untuk kita minta pendampingan dari RT gitu loh. Sebenarnya sangat-sangat disayangkan itu. Ini hanya pemberian saran aja kepada saudara kita pesulap merah si Marcel, agar kalau masuk ke wilayah orang itu ya kita harus ya gimana sih ya, harus lapor dulu, bahwa saya harus melakukan hal seperti ini, tolong lindungi kami, tolong iringin kami hal seperti ini, tujuan kami baik gitu loh. Bukan semboya datang gitu, kita datang ke rumah orang semacam kayak seperti ini aja. Ini mohon maaf cuman hanya memberi teguran aja gitu loh. Kalau kita masuk kampung orang itu ya kita harus permisi. Nah itulah
Pak Lurah ini memberi pedomannya, bagus lah gitu kan. Nah, tapi ini ada satu nih, ada satu nggak tahu nih pendukungnya digaji berapa nih sampai dia mendorongi adu fisik. Itu sebenarnya nggak boleh, bro. Anda adu fisik itu nggak boleh, gitu. Hak Anda apa gitu loh. Anda sampai mendorong pesulap merah itu, hak Anda tuh apa gitu loh ya. Kehebatan Anda tuh apa, itu nggak boleh. Sedangkan Anda nggak punya urusan, ke Marcel nggak punya urusan ya. Kalau memang Anda pendukungnya si Gus Samsudin ini, ya kalian tinggal tunggu perintah dia dong, bukan Anda berjalan sendiri gitu loh. Sebenarnya coba kalau ada terjadi apa-apa, nanti giliran Anda ditangkap polisi gitu loh, ditangkap pihak berwajib, nanti menangis meninggalkan anak dan istri kalian. Dan juga belum tentu kan, belum tentu Gus Samsudin ini akan ngurusin kalian. Pasti ngunjuk-ngunjuk doang kan. Tolong ini, tolong itu, kan kebiasaannya seperti itu. Nah itu saya mereaction masalah Lurah ini ya kan. Baguslah seperti itu pertanyaan itu. Dan juga saya juga nggak ya kurang begitu suka juga sih caranya pengacara. Siapa sih nama pengacaranya ini? Kayaknya terlalu apa sih, menutup-nutupin gitu loh. Ya saya nggak juga ini sih sebenarnya, ya wajar lah dia sebagai pengacara untuk menutupi, tapi apakah pengacara itu satu belah pihak doang gitu loh. Saya juga bingung juga, nggak tahu juga ya kan, nggak bisa menengahkan gitu, nggak bisa perbuktikan. Ternyata memang udah ada hal-hal terselubung lah kalau kata saya di dalam video-video seperti ini gitu loh. Ini banyak lah semacam yang pertama tadi ya kan. Pertama Marcel datang, pembicaraan angkuhnya gitu loh, pembicaraan dari suatu kuasa hukumnya. Anda ngerepotin saya aja sih, nah gitu loh. Dengan bahasa ngerepotin itu sebenarnya apa sih, Anda ini siapa sih? Ya, seharusnya kalau Anda terpelajar, apalagi Anda mengerti hukum, saya tanya dulu ada apa, kamu mau kemana, ya kita pancing dulu ya. Kalau kita lihat dulu tujuan pesulap merah ini apa. Ini langsung Anda ngerepotin saya aja, harus jadi benar suatu keangkuhan bahwa membuka bagaimana ya, membuat yang sangat seram sekali gitu loh, sangat angkuh sekali mereka. Ya oke lah, saya kayak sampai di sini dulu. Saya bikin reaction video ini. Nanti kalau memang Anda suka dengan video ini, tolong tulislah di bawah komentar gitu. Saya harus bikin reaction apa lagi. Tapi saya sekarang lagi ingin fokus mereaksinya ya yang dua ini, masalah pendukunan ini loh. Pendukunan kayak ya pesulap merah ini ngebongkar gitu loh. Ini sih sangat menarik sekali kalau bagi saya ya. Bagi saya sangat menarik sekali. Oke lah, begitu aja. Kalau memang Anda suka, tolong di like dan di share, juga jangan lupa di subscribe ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.